Universitas Palangkaraya merupakan universitas terbesar di Palangkaraya dengan berbagai peminat calon mahasiswa berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hal ini kemudian menjadikan penyediaan ruang berinteraksi dan berkomunitas bagi mahasiswa yang sangat penting dan perlu mewadahi setiap kegiatan yang ada. Selain kebutuhan untuk beraktivitas secara massal, universitas juga perlu menyediakan hunian bagi mahasiswa yang memilih berkuliah di Universitas Palangkaraya. Terlebih bagi mahasiswa yang berasal dari luar daerah dengan pengalaman baru di kota yang baru. Latar belakang perekonomian, sosial, dan budaya yang baru dan masih perlu belajar beradaptasi di lingkungan kota dan kampus yang baru. Karena itu dibutuhkan bangunan student center untuk mewadahi aktivitas massal mahasiswa dan asrama mahasiswa untuk mewadahi tempat tinggal khususnya bagi mahasiswa yang berasal dari daerah di luar kota Palangkaraya. Pada tugas perancangan arsitektur 6 kali ini, kelompok kami mendapatkan bagian tugas merancang student center dan asrama mahasiswa dengan pendekatan postmodern dengan subgaya postmodern neoromantika dengan arsitektur logik less or order. Arsitektur canon yang menjadi pedoman filosofi berpikir dalam rancangan kami ialah Jean-Francois Lyotard dengan dasar pemikirannya exteriores metanarratif. Jean berpendapat bahwa setiap manusia tidak didasari hanya pada cerita besar yang sifatnya universal, seperti halnya arsitektur modern yang terlalu kaku dan universal karakteristik desainnya. Namun, Jean juga berpendapat bahwa ada beberapa cerita-cerita kecil yang menjadi serpihan dari cerita besar atau metanaratif yang mendasari hidup setiap orang dan tidak dapat diabaikan pada saat merancang dalam suatu karya arsitektur. Hal inilah yang disebut exteriores metanaratif. Setelah melakukan analisa yang ada terhadap site, kami juga merancang tema kawasan yang ada dengan kembali lagi menarik esensi dari pemikiran filsafat yang menjadi dasar pemikiran rancangan kami, yakni Jean-Francois Lyotard. Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai pemikirannya, kami mengambil unsur kultur sebagai cerita kecil yang menjadi penyusun cerita besar kami, yakni kehidupan kampus itu sendiri. Pada kawasan yang ada, kami berharap dapat menjadi ruang bagi setiap mahasiswa dengan latar belakang budaya, suku, dan daerah yang berbeda untuk dapat hidup berdampingan dan saling mentoleransi setiap keberagaman yang ada. Karena itu, berdasarkan harapan ini, kami menerapkan narasi untuk tema kawasan kami, yakni menaungi multikulturasi. Kemudian untuk mewujudkan narasi yang ada, kami mengambil pohon beringin sebagai objek perwujudan narasi yang ada, baik secara bentuk maupun esensinya. Pohon beringin sendiri seringkali dikaitkan dengan persatuan dikarenakan kekokohan batang dan akarnya untuk menopang tiap ranting dan dedaunan walau tumbuh melebar dan saling berjauhan namun tetap hidup dalam satu batang pohon yang sama. Pohon beringin juga seringkali digunakan pada masa lampau sebagai tempat berkumpul, berinteraksi, dan berkomunikasi sesama penduduk, walau dengan latar belakang keluarga dan kemungkinan pula budaya pada satu lokasi yang bersamaan. Sehingga berdasarkan esensi yang ada, kami menemukan korelasi antara esensi pohon beringin dengan narasi tema kawasan kami. Bangunan-bangunan seperti student center, asrama mahasiswa, dan fasilitas pendukung lainnya memiliki konsep yang sama dengan daun, di mana di sanalah tepat terjadinya fotosintesis dan pemasakan. Sama halnya dengan fungsi bangunan, di mana bangunan tempat mahasiswa untuk mengembangkan diri baik secara akademik maupun non-akademik agar kelak keluar dari bangunan ini akan menjadi lebih baik. Sedangkan bentuk ruang komunal yang menyatukan dengan sirkulasi berkonsep seperti akar gantung, di mana pohon membentuk akar gantung untuk mencari zat-zat tambahan yang menutrisi pohon itu. Berdasarkan analisa yang ada, dapat disimpulkan zoning makro dan pengembangan sketsa ide kawasan sebagai berikut. Gerbang masuk menunjukkan konsep dari batang pohon beringin, di mana disinilah sumber masuknya zat-zat yang akan diproses di dalam dedaunan. Sama dengan di mana jalur utama mahasiswa untuk memasuki
ke dalam kawasan ini. Sirkulasi di dalam site disamadengankan dengan konsep batang ya pada pohon di mana sumber-sumber zat akan dibagi-bagi sesuai kebutuhan daun tersebut. Yang dimana sama dengan sirkulasi yang akan membuat mahasiswa menuju ke rujuan mereka, ke tujuan mereka masing-masing. Konsep menuju site menggunakan konsep memutari bentuk site, memperpanjang urutan pencapaian dan mempertegas bentuk 3 dimensi suatu bangunan sewaktu bergerak mengelilingi tepi bangunan. Selain melingkupi konsep kawasan dan alur sirkulasi, perwujudan pohon juga terlihat dari desain setiap pavilium dan gazebo-gazebo yang ada. Sebagian besar mengambil unsur tanaman menyerupai kuncup, daun, tudung daun, akar, batang, dan sebagainya, yang memberi wujud pohon dan tanaman sebagai naungan bagi pengunjung di dalam site. Area-area berkumpul yang melambangkan filosofi berkumpul di pohon beringin juga diteduhi dengan pepohonan rindang untuk menaungi setiap mahasiswa yang berkumpul di area tersebut agar tidak kepanasan.